Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari Bukuende HKBP nomor 487 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 22 Oktober 2020 dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, uduk ganup tupang gomgomi namar sahala, ai idang adong sahalana ia sosian debatado mengaturhon nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketegangan politik dan agama terjadi di antara kaum Herodian dan kaum Farisi. Orang-orang Herodian, seperti namanya, adalah pendukung besar keluarga Herodes. Mereka berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Orang-orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi, kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang yang saleh. Kedua kelompok ini, baik Herodian, baik Farisi, tidaklah saling menyukai. Tetapi untuk menghadapi Yesus, mereka berprinsip, musuhku adalah temanku. Mereka bekerja sama dalam mendiskreditkan Yesus di hadapan orang banyak. Mereka memasang jebakan. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Matius pasal 22 ayat 17. Herodes mengumpulkan pajak atas nama Roma untuk mendukung usaha militernya dan membangun proyek, juga gaya hidup mewah. Keluarga Yahudi mungkin telah membayar hampir setengah pendapatan tahunannya untuk membayar pajak. Saudara-saudara, Anda dapat bayangkan bagaimana kesulitan orang Yahudi pada zaman itu
tentang pajak. Tetapi walau demikian, Yesus berkata untuk memberi kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Kemudian Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah dengan membayar pajak. Roma 13 ayat 6-7. Berdoa bagi pemimpin. 1 Timotius 2 ayat 1-3. Mematuhi hukum mereka. Roma 13 ayat 1-4. Sebab pemerintah adalah hamba Allah yang harus melakukan apa yang Allah inginkan. Paulus mengatakan bahwa orang percaya sebagai bagian dari warga negara yang baik harus tunduk patuh kepada pemerintah. Kata harus menekankan bagaimanapun pemerintah yang sedang berkuasa, di situ Tuhan tetap campur tangan dan pemerintah merupakan kepanjangan tangan Tuhan terhadap umatnya. Orang percaya harus tetap tunduk kepada pemerintah, walaupun tentunya orang percaya juga harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Ketundukan orang kepada pemerintah tentunya terkait dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ada. Hak dan kewajiban kita haruslah kita perhatikan, termasuk membayar pajak kepada negara. Entah itu berupa pajak, cukai, dan sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus ketika ditanya oleh Farisi, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Terlebih lagi, ketika Yesus dan Petrus ingin masuk ke bait Allah dan harus membayar bea masuk dengan cara yang ajaib, yaitu melalui uang yang ada dalam mulut ikan. Matius 17 ayat 24-27. Semua orang percaya haruslah juga sebagai warga negara yang baik tetap harus membayar pajak masing-masing. Mungkin kita tahu bahwa masih ada penyelewengan dalam pengelolaan pajak negara ini. Tetapi marilah kita lakukan bagian kita, yaitu membayar apa yang harus kita bayar. Juga membayar persembahan kita ke gereja, tempat di mana kita masing-masing bergereja tentunya. Membayar uang sekolah atau uang kuliah kepada saudara-saudara yang sedang sekolah atau berkuliah. Membayar uang parkir. Membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Tentu membayarnya dengan sukarela, dengan sukacita. Tetapi juga kita harus mengawasi penggunaannya, agar pajak yang kita bayar juga benar-benar digunakan untuk pembangunan negara ini. Membayar pajak
merupakan cara orang percaya berpartisipasi aktif dalam kehidupannya bernegara. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami, membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Berilah roh-Mu kepada kami, agar kami menghayati firman kehidupan itu, mengarahkan hidup kami menjadi warga negara yang baik di Republik Indonesia ini. Ajarlah pejabat-pejabat negara kami ini, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi seluruh rakyat negara kami ini. Berkatilah pemerintah kami, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.